Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you all in a great condition today. Today we will learn about will and be going to. But before we start our lesson, Ibu minta kalian memposisikan diri terlebih dahulu ke posisi yang nyaman supaya kalian bisa mengikuti pelajaran dengan nyaman, tenang, dan fokus. Dan jangan lupa untuk minum air dulu supaya lebih fokus. Dan sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, mari kita langsung mulai pelajarannya ya. Will and going to. Penggunaan will dan going to adalah untuk menyatakan kegiatan yang akan dilakukan. Langsung saja ke percakapannya ya. Di sana ada Brandon dan Finn. It's Friday. What are you going to do this weekend? A friend is going to visit me. I think we will have dinner together. Nice. Will you go to that Italian restaurant? No, we won't. She doesn't like Italian food. Pada percakapan tadi, terlihat ada kata going to dan will untuk menyatakan kegiatan yang akan dilakukan. Seperti a friend is going to visit me. Seorang teman akan mengunjungiku. Dan kalimat lain, will you go to that Italian restaurant? Akankah kamu pergi ke restoran Italia itu? Meskipun kata will dan going to memiliki arti yang sama yaitu akan, namun dalam bahasa Inggris penggunaannya tidak bisa digunakan sembarangan. Seperti kalau misal kita akan mengatakan aku akan pergi ke sana, maka kalian akan bebas menggunakan kata will atau going to. Itu tidak, karena ada aturannya. Maka bagaimana sih cara menggunakan kata will dan going to yang benar dan tepat? Berikut Ibu akan membahas cara penggunaan will terlebih dahulu. Mohon disimak baik-baik ya. Kata will is used to express a decision that is taken quickly or spontaneously, atau untuk menyatakan keputusan yang diambil secara cepat atau spontan. Contohnya seperti I'm so hungry, I think I will buy some food. Atau aku sangat lapar, saya pikir saya akan membeli beberapa makanan. Pada keadaan saat itu, orang itu sedang merasa lapar. Jadi dia membuat keputusan secara cepat dan spontan untuk makan. Maka dia menggunakan kata will. Kemudian contoh selanjutnya, we need some paper for the photocopier. And Lisa say, okay, I will go and get some. Artinya, Ana mengatakan kita butuh beberapa kertas untuk mesin fotokopi. Dan Lisa menjawab, oke, aku akan pergi dan mendapatkan beberapa. Pada keadaan saat itu, terlihat kalau mesin fotokopi sedang membutuhkan kertas. Dan Lisa secara spontan, dia menawarkan diri untuk pergi untuk mendapatkan kertas itu. Oleh karena itu, pada contoh tadi, Lisa menggunakan kata will. Kemudian yang kedua, will biasa digunakan untuk asking someone to help or to do something for us, atau meminta seseorang untuk membantu atau melakukan sesuatu untuk kita. Contoh, kata will you help me fill the cup of coffee? Artinya, maukah kamu membantuku mengisi secangkir kopi? Kemudian contoh, will you tell Andrew to call me back when he gets here? Maukah kamu mengatakan kepada Andrew untuk menelponku kembali ketika dia sudah kesini? Kemudian yang ketiga, kata will biasa digunakan untuk make offers and promises, atau membuat penawaran dan janji. Contohnya, misal kita sedang di jalan, kemudian kita melihat orang sedang membawa bagasi yang terlihat berat. Kemudian kita ingin menawarkan diri untuk membantunya. Maka kita berkata,
That luggage looks heavy, I will help you with it. Atau, bagasi itu terlihat berat, saya akan membantu Anda dengan itu. Karena orang itu sedang menawarkan dirinya untuk membantu orang itu, dia menggunakan kata will. Kemudian, selanjutnya ketika kita ingin membuat janji, maka kita harus menggunakan kata will. Contohnya, I promise I will not tell them about the presents. Atau artinya, saya berjanji, saya tidak akan mengatakan kepada mereka tentang kejadian saat ini. Atau, I will make you a cake when you arrive. Atau yang artinya, saya akan membuat kue ketika kamu datang. Kemudian yang selanjutnya, kata will biasa digunakan untuk menyampaikan ancaman atau used to convey a threat. Contohnya, misal, if you don't stop following me, I will call the police. Jika Anda tidak berhenti mengikuti saya akan memanggil polisi. Di sini terlihat kalau saat untuk menyampaikan ancaman digunakan kata will. Oke. Kemudian kita akan membahas kapan kita harus menggunakan kata going to. Yang pertama adalah the word going to is used to express plans for the future, whether those plans are realistic or not. Atau kata going to digunakan untuk mengungkapkan rencana di masa mendatang, baik rencana itu realistis atau tidak. Contohnya misal, ada si A, dia sedang menanyai B apakah dia punya rencana pada akhir pekan ini, dan ternyata si B sudah mempunyai rencana untuk pergi bersama teman-temannya ke pantai di akhir pekan. Maka si B mengatakan, I'm going to the beach next weekend with my friends. Atau saya akan pergi ke pantai akhir pekan depan dengan teman-teman saya. Dia di sini menggunakan kata going to karena sudah mempunyai rencana sebelumnya. Kemudian contoh selanjutnya, I'm going to have holiday in Hong Kong. Saya akan berlibur di Hong Kong. Oke, kemudian kata going to is usually used when there are signs that something is about to happen, atau digunakan ketika ada tanda-tanda bahwa sesuatu akan terjadi. Misal, I bet Indonesia is going to win. The score is 4-0. Saya yakin Indonesia akan menang. Skornya 4-0. Pada keadaan itu dia mengatakan kalau Indonesia akan menang, is going to win, karena ada tanda-tandanya, yaitu tanda-tandanya skornya Indonesia 4 dan lawannya 0. Dan karena ada tanda-tandanya, maka digunakanlah kata going to. Kemudian contoh selanjutnya, my stomach hurts a lot and I think I'm going to throw up. Perutku sangat sakit sekali dan aku pikir aku akan muntah. Nah, dia menggunakan kata going to. I'm going to throw up. Saya akan muntah. Itu karena my stomach hurts a lot. Perut saya sakit sekali. Nah, kata my stomach hurts a lot atau perut saya sakit sekali itu adalah tanda-tanda bahwa sesuatu akan terjadi. Dan yang terjadi adalah dia akan muntah. Seperti itu ya, anak-anak. Kemudian ada kata will atau be going to untuk menyatakan prediksi. Jadi kata will dan be going to bisa sama-sama untuk menyatakan prediksi. Contohnya misal, the year 2222 will be a very interesting year. Atau the year 2222 is going to be a very interesting year. Artinya sama, yaitu tahun 2222 akan menjadi tahun yang sangat menarik. Karena ini prediksi, jadi kita bebas untuk menggunakan will atau going to. Atau contoh lain, I think the traffic will be crowded tonight. Atau I think the traffic is going to be crowded tonight. Yang artinya aku pikir lalu lintasnya akan ramai malam ini. Oke, seperti itu ya anak-anak. Kemudian untuk sedikit memperjelas lagi materi yang sudah dibahas tadi, Ibu memberikan contoh.
I'm going to the movies with my brother. Saya akan ke bioskop dengan saudara laki-laki saya. Dan I think I will go to the movies. I just knew there's a new movie coming out on Sunday. Aku akan pergi ke bioskop. Aku baru tahu ada film baru yang keluar di hari Minggu. Nah, perbedaan dari kedua kalimat di atas adalah untuk kalimat pertama, penggunaan kata going to dilakukan karena kalimat tersebut mengandung makna kegiatan yang sudah direncanakan. I'm going to the movies with my brother. Terlihat dalam kalimat ini bahwa orang pertama telah membuat rencana untuk pergi ke bioskop bersama saudaranya. Sedangkan di kalimat kedua, I think I will go to the movies. I just knew there's a new movie coming out on Sunday. Saya pikir saya akan pergi ke bioskop. Aku baru tahu ada film baru yang keluar di hari Minggu. Di kalimat ini terdapat kegiatan spontan karena orang pertama baru saja mengetahui ada film baru, maka dia memutuskan untuk pergi ke bioskop dengan spontan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Nah, kemudian kita akan membahas tentang struktur dari penggunaan kata will dan going to. Yang pertama akan kita bahas adalah kata will terlebih dahulu. Kata will yang berarti akan ini biasanya selalu berdampingan dengan bentuk kata kerja satu atau verb one. Seperti yang ada di contoh, I will go to Semarang tomorrow. Pada contoh itu, kata will dibarengi dengan verb satu. Bentuk verb satu yaitu kata go. I will go to Semarang tomorrow. Kemudian contoh selanjutnya, we will come to your house tomorrow. Atau kita akan pergi ke rumahmu besok. Nah, kata will ini dibarengi lagi dengan bentuk verb satu yaitu come. Seperti itu. Kemudian penggunaan kata going to. Kalau kata going to biasanya selalu didahului dengan to be di depannya. Seperti yang ada di contoh, I'm going to do my homework. Saya akan mengerjakan tugas rumahku. Di sana kata akan atau going to itu didahului dulu dengan to be dari kata I, yaitu am. Kalian masih ingat kan tentang materi to be yang kalau I to be-nya am, kalau you Dewi to be-nya are, kalau he she it to be-nya adalah is. Oke, kembali lagi tentang pembahasan struktur going to. Contoh selanjutnya adalah she is not going to go to supermarket. Dia tidak akan pergi ke supermarket. Nah, pada contoh itu terlihat kata going to yang berarti akan itu didahului dulu dengan to be dari kata she yaitu is. Nah, kemudian penggunaan singkatan dari kata will dan going to. Misal, kata I will biasanya disingkat menjadi I'll, she will menjadi shall, we will menjadi will, they will menjadi they'll, will not menjadi won't, dan going to menjadi gonna. Nah, itu adalah akhir dari materi kali ini. Bagaimana anak-anak sudah paham? Kalau belum paham, kalian bisa mengulang videonya ya. Kalau enggak, kalian bisa bertanya di kolom komentar Google Classroom. Oke? Dan nanti akan ada soal. Ibu harap kalian mengerjakannya dengan berhati-hati ya, dengan sungguh-sungguh. Kalian pahami materinya dulu, supaya kalian bisa menjawab soalnya dengan baik. Oke? Terima kasih atas perhatiannya dan kesetiaannya untuk belajar kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.